Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ini yang lainnya mana kok belum datang? Terlambat mungkin Pak itu. Terlambat Pak. Tadi dia yang ngopi di depan Pak. Pak. Oh itu baru datang. Ya. Selamat pagi. Ya Pak. Oke, sebelumnya disiapkan dulu Pak kelasnya. Monggo Pak Sarwono, Mas Sarwono. Ya Pak, terima kasih Pak. Ini untuk teman-teman, ayo kita kumpul ini. Ya. Siap. Ya. Siap. Siap gerak. Siap, Tengah Pak. lengan lencang kanan gerak. Tegap gerak. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Semoga untuk hari ini ilmu yang akan kita dapatkan nanti bermanfaat untuk kita. Amin. Menurut Amin. agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Berdoa. Silahkan. Ya, berdoa selesai. Ini kita absen dulu. Teresia ada? Siap ada Pak. Sidik Budiono, Hadir Pak, hadir. Yusuf, Hadir Pak. Sulis, Oh tadi ini Pak, sinyalnya susah tadi sudah sempat masuk, keluar lagi Pak. Terlambat itu Pak, terlambat. Wulan, ada Pak. Rohari, Wahyu, Hadir Pak. Sarwono, Ada Pak. Sukurono. Hadir Pak. Oke, berarti Saya belum di absen itu Pak. siapa? Teguh Pak, Teguh. Oh iya, Mas Nah, Teguh. Ini Wibowo, kelihatan. Pak Sorry Guru ya. sengaja ya Pak Guru. Kelihatan ini Mas Teguh. Mas Teguh Wibowo. Hadir Pak Guru. Ya. Sebelum kita mulai, karena kita ya juga sudah kenal, kemarin juga sudah ngajar di kelas sebelumnya, kelas 11. Untuk hari ini kita mau menyampaikan sedikit materi yang akan kita pelajari. Kemarin mungkin kelas 1 sudah melakukan pembubutan rata, bubut buka. Nah, yang kita lalui nanti itu adalah bubut tingkat. Bubut tingkat. Nah, itu nanti banyak sekali materi yang akan kita sampaikan tentang bubut. Semuanya sudah paham untuk mesin bubutnya tuh ya? Ya Pak. Sudah Pak. Sudah semuanya ya? Agak Pak. Oh ada. Iya. Jadi perlu kita ulas kembali untuk materinya. Setelah kita nanti menyampaikan materi kita sampaikan, kemudian sedikit job sheet yang akan kita lakukan nanti, nanti kita kelompokkan. Nah, kita buat kelompok, nanti kelompoknya 2-3 siswa. Ya, pengelompokan itu nanti untuk membahas rencana job yang akan kita kerjakan nanti, model bubut tingkatnya kayak apa, kemudian nanti perlengkapan yang kita butuhkan apa, itu nanti kita bahas dalam masing-masing kelompok. Sebelumnya kita bagi dulu sebelum kita menyampaikan materi. Kelompok 1 nanti Mbak Teresia, Mas Sidik sama Mas Yusuf. Ingat-ingat ya, nanti kita berikan untuk lembar LKPD-nya satu-satu per kelompok. Kemudian Sulis, Wulan sama Rohari itu nanti kelompok 2. Jadi
Ingat-ingat ya, kalau nanti saya lupa diingatkan. Nggih, Pak. Nah, kemudian kelompok 3 nanti Mas Wahyu sama Mas Surono. Ya, Kelompok Pak. 3. Kemudian kelompok 4 Mas Sarwono sama Mas Teguh. Ya, Pak. Ingat-ingat itu. Nanti LKPD-nya kita bagikan. Ya, Pak. Oke. Sebelumnya mungkin ada yang ditanyakan. Mungkin Pak Guru, Pak kumisnya kok panjang? Itu apa Pak? Kok enggak dicukur, enggak dipotong? Itu ya enggak apa-apa. Silahkan. Kalau enggak ada kita lanjut saja. Materi kita nanti mungkin tidak seperti biasanya. Karena kita di era globalisasi ini akan kita sampaikan materi melalui digital. Sedikit kita tahu bagaimana perkembangan digital, harusnya kita juga bisa menyesuaikan itu. Itu nanti kita sampaikan. Tapi untuk ini lembar yang sudah saya siapkan ini kita bagikan dulu. Lembarnya kita bagikan per kelompok 2 sampai 3 orang yang sudah kita bagikan tadi. Nah ini ya, nanti diisi setelah melakukan diskusi bersama, kemudian ada gambaran tentang apa di situ, kamu semuanya terapkan di sini. Nah ini bobot tingkatnya yang nomor 1 yang kita kerjakan nanti. Yang akan kita kerjakan pada pertemuan kedua nanti. Nah, kemudian ini ada part yang akan kita gunakan sekalian. Ini dari LKPD nanti kita tuliskan di situ untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelumnya tadi ada yang belum paham tentang mesin bubut atau pekerjaan mesin bubut. Nah, di sini kita tampilkan nanti melalui LKPD. Siap? Nah ini sudah nampak ya? Ampun, Pak. Ya, Pak Guru. Oke. Ini LKPD pada pembelajaran hari ini. Kita masih teori, namun kita sudah melakukan observasi. Nah ini nanti kamu isi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Ini ya LKPD-nya saya tarik, kemudian materi yang akan saya sampaikan. Bentar, kita share dulu. Dan apa Pak ya? Nampak Pak? Sudah nampak belum anak-anak? Ampun. Nah, sudah. Oke. Nah ini permesinan mesin bubut. Oke. Mesin bubut itu apa mesin bubut? Nah, mungkin kita sudah mempelajari namun kadang lupa. Di mesin bubut itu dalam keadaan benda kerja berputar, sedangkan alat penyayatnya bisa bergerak ke belakang ke depan, bisa bergerak ke memanjang. Jadi menjauhi cekam dan mendekati cekam maupun menjauhi pembubut atau mendekati pembubut. Itulah mesin bubut. Nah, kemudian persiapan apa yang akan kita lakukan nanti? Yang pertama itu persyaratan kerja. Kemudian yang kedua persiapan kerja dan yang ketiga adalah peralatan kerja. Itu yang mendukung waktu kita melakukan praktek mesin bubut. Nah, ada 3. Nah, apa itu persyaratan? Persyaratannya itu
itu yang pertama adalah kondisi mesin. Jadi yang pertama adalah kondisi mesin. Kemudian yang kedua itu adalah peralatan di situ. Kena ngatur Peralatan. Kondisi mesin yang dimaksud bagaimana? Nah, itu spindle berputar. Spindlenya itu berputar dengan baik. Kemudian yang kedua adalah persiapan kerja. Nah, persiapan kerja itu mengikuti kegiatan, menyiapkan apa yang perlu disiapkan di situ. Yang pertama mungkin benda kerja, yang kedua peralatan. Kemudian yang kedua penyetelan. Penyetelan itu antara lain pemasangan pahat, kemudian pemasangan benda kerja, dan pemasangan mesin. Itu persiapan kerja. Kemudian yang ketiga adalah peralatan kerja. Apa itu peralatan kerja? Peralatan kerja itu adalah ya termasuk pahat. Pahat yang kita gunakan untuk membobot tingkat itu apa? Itu pahat rata. Pahat rata. Pahat ratanya kayak apa? Tahu atau belum? Nah ini bisa dilihat nanti di belakang ada. Kemudian memilih alat potong pada proses pembuatan manual termasuk bobot tingkat. Nah jenis pahat di sini. Jenis pahat bobot berdasarkan posisi penyayatan. Kemudian jenis pahat bobot berdasarkan keperluan pekerjaan, mau dikerjakan tingkat, atau mau dikerjakan bobot muka atau rata, atau mau dikerjakan dengan bobot tirus. Kalau bobot tirus nanti langkah selanjutnya atau pertemuan yang akan datang. Kemudian jenis pahat bobot berdasarkan letak potongnya. Nah ini letak potongnya kalau kita nanti pakai bobot itu pakai pahat bobot rata kiri atau pakai pahat bobot rata kanan. Ini nanti juga ada perbedaannya. Perbedaan pahat bobot rata kiri, perbedaan pahat bobot rata kanan itu apa? Kalau berdasarkan penyayatan pahat bobot rata kiri, yaitu penyayatannya dimulai dari kanan ke kiri. Tapi kalau pahat bobot rata kanan, itu dimulai penyayatan itu dari kiri ke kanan. Itu perbedaan pahat bobot rata. Kemudian jenis pahat bobot berdasarkan bentuk dan fungsi. Nah, kalau pahat bobot rata itu mestinya ya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sudutnya berapa? Itu ada nanti. Nah, sudut mata potongnya itu 80 derajat. Itu sudut mata potongnya. Lain lagi nanti kalau pahat bobot potong atau pahat bobot pembuat alur. Itu fungsinya nanti membuat alur. Dan sebagainya. Bisa kita lihat di berikutnya. Pahat bobot berdasarkan bentuk dan fungsi. Nah ini lebih jelas lagi nih. Jadi untuk proses pembukutan yang ada di atas ini menggambarkan bahwa kita ini akan melalui ini. Ditargetkan sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan tahap-tahapan pembelajaran, sampai kita nanti lulus akan menerapkan semua yang ada di sini, pahat yang ada di sini, atau bentuk yang ada di sini. Ini ya, ini ada pembuatan alur, kemudian di sini ada semper, kalau bahasa tekniknya debur. Ini juga pembuatan tingkat seperti ini. Ini juga masuk tingkat. Kemudian yang bagian tengah ini ceringih seperti ini adalah ulir. Nah, ceringih, tahu toh ceringih anak-anak? Nah, ini ceringih. Kemudian ada yang arahnya ke arah kanan. Yang dimaksud tadi pahat bobot rata kanan dan pahat bobot rata kiri. Ini yang dimaksud pahat bobot rata kanan. Ini bisa ini atau ini.
rata kanan. Kemudian yang di sini adalah rata kiri. Jadi berhadapannya berbeda. Selanjutnya, parameter pemotongan proses bubut. Untuk melakukan agar kita nanti dalam tahapan pembubut bisa sempurna, yaitu kita nanti harus mengacu pada parameter. Parameternya dilihat di sana untuk kecepatan potong itu berapa, kemudian kecepatan putarnya berapa, kita harus tahu. Nah, ini mengulang dulu ya, biar kita selama liburan kita ingat kembali materi yang sebelumnya dibahas. Misalkan di sini, ini adalah P, kecepatan potong. Kecepatan potong rumusnya PdN per 1000. Nah, PdN per 1000. Kalau kita mencari kecepatan potong. Nah, kalau putaran itu belum ditentukan, mestinya kita mengarah pada putaran mesin atau putaran benda kerja. Nah, kalau rumus semacam ini bisa kita balik sesuai dengan rumus matematika. Kalau yang kita cari adalah kecepatan putar mesin, nah berarti rumus ini dibalik. N sama dengan 1000 dikalikan P dibagi Pi per D. Nah, masih ingat toh matematikanya? Masih anak-anak? Halo? Lupa, Pak. Masih. Ya. Kalau kecepatan putar, kita mencarinya kecepatan putar, berarti nanti rumus ini dibalik. N sama dengan 1000 dikalikan P dibagi Pi kalikan D. Itu rumus. Nah, mengapa kita harus tahu rumusnya dulu? Karena yang dihadapi adalah mesin. Apabila kita mengerjakan benda kerja itu yang diameternya 1 din atau 25,4, berarti kita harus menentukan kecepatan putar dulu. Kalau kita sampai pada mesin atau sampai pada media ajar. Media ajarnya adalah mesin bubut. Di sana kita nanti akan melakukan penyetelan handle kecepatan. Di sana sudah ada tabelnya. Mau kecepatan berapa, pakai kerja ganda atau pakai kerja tunggal. Jadi di sana sudah ada tabelnya. Makanya apabila kita nanti melakukan pembubutan tingkat dengan benda kerja yang kita kerjakan nanti kita mengacu pada berapa putaran yang akan kita gunakan. Ini. Kemudian yang selanjutnya prosedur pembubutan. Nah, ini prosedurnya menyiapkan peralatan dan perlengkapan pendukung, kemudian memasang pahat dan mengatur setinggi senter untuk pahatnya, kemudian memasang benda kerja dengan benar, kemudian memasang senter putar pada kepala lepas apabila diperlukan, kemudian mengatur putaran benda kerja sesuai dengan perhitungan atau parameter pembubutan, kemudian mengatur posisi nol. Posisi nol ini diatur pada eretan, ya, pada eretan. Kalau kita nanti mempergunakan eretan itu, misalkan kita nanti pada semester yang akan datang kita membuat tirus misalkan. Nah, itu nanti berarti kita harus menghitung atau bisa memposisikan, bisa membaca, bisa mengkondisikan titik nol dari skala nonius eretan, baik itu eretan bintang maupun eretan bawah. Nah, sementara dari ini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Izin ke belakang Pak Guru. Oh, Tanya, ya. Pak. Ya, Tanya Pak Guru, tanya. Ya. Tanya Pak Guru. Itu tadi untuk mencari putaran atau mencari kecepatan ada PdN per 1000. Ya. Saya kok masih bingung, 1000 itu dari mana ya Pak Guru ya? Oh, ya. Terima kasih Mas Teguh. Wah, ini Mas Teguh cukup ya memperhatikan. Oke. Untuk kecepatan potong, kecepatan putar, itu sebenarnya rumus itu sudah ada pada buku acuan.
Adapun 1.000 itu dari mana, Pak Guru sendiri itu juga nggak tahu. Izin Pak Karena menambahkan. itu rumus sudah rumus baku. Izin Pak menambahkan Pak. Jadi Pak Izin. Guru ya belum tahu. Pak izin. Piye toh Ki? Piye to Pak Pak Guru, Suranto piye to Pak izin. Guru? Ya, Izin. ini coba nanti seandainya butuh bukti yang konkret, nah, untuk pertengahan Pak saya bisa jawab Pak, izin menjawab. Ya, Teresia. 1.000 Mbak itu Teresia, adalah monggo. bilangan konstanta atau bilangan ketetapan dalam perhitungan itu. Ya, Mbak Kalau Teresia dalam malah matematika sudah seperti paham itu. ini. Itu bilangan bukan ketetapan turunan dari atau anu ya, bilangan dari baku. Sudah dari ada satuan rumusnya. ya Pak Guru. Bukan, Tinggal kita terapkan Kan dari Mas Teguh. satuan. bukan itu konstanta bilangannya. Heeh. Bukan turunan dari satuan. Bukan turunan, saya itu setuju sudah sama baku, Pak. Jadi Oh, mesin iya, terima itu kasih. sebenarnya sudah ada rumus-rumus yang sudah dibakukan. Berarti itu bukan turunan tapi ya tanjakan ya Pak. Yang lainnya ada mungkin. Kalau tidak ada kita lanjutkan pada tadi mungkin belum ada yang belum paham tentang mesin. Nah ini kita ambilkan dulu biar semangat ya anak-anak semuanya, Kopi ya Pak? biar semangat. Oh, aku ngambilkan kopi. Sebentar, nah ini videonya mana ini? Tahu Pak Guru. Jangan keliru video Pak. Oh iya ini kok tumpuk-tumpuk ya Mas ya? Diceritain dulu. Sebentar. Santai. Oke, kita simulasikan untuk videonya. Ya. Sudah nampak ya? Ampun Pak, Pak Guru. bagus banget Pak Guru. Bisa Nah, gerak-gerak. ini simulasi dari mesin bus. Oh, simulasi ya Pak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu agar anak-anak semuanya bisa lebih paham dan lebih detail sebelum kita masuk ke mesin bubut. Mungkin saya terangkan sedikit saja. Yang pertama ini adalah bagian kepala tetap. Di dalam ada roda gigi pengganti, roda gigi kecepatan. Kemudian ada eretan. Eretan ini kalau semuanya ini tengah ini bergerak ini anak-anak, bergerak semua ini. Nah ini terdiri dari eretan bawah. Eretan bawah ini gerakannya ke memanjang. Kemudian eretan lintang ini gerakannya menjauhi dan mendekati pembubut. Kemudian untuk eretan atas ini nanti fungsinya untuk membuat tirus. Kemudian ada juga ini tempat pahat atau tempat peso. Kemudian di sebelah kanan adalah kepala tetap, kepala lepas, di mana fungsinya nanti untuk memikul atau menyanggah benda kerja apabila benda kerjanya itu panjang. Kemudian di sini ada poros transportir yang fungsinya untuk membuat kulir. Ini saya kasih gambaran dulu. Jadi tahapan yang mungkin nanti terakhir akan kita lalui di teknik pemesinan itu nanti pembuatan kulir. Kemudian untuk yang bawahnya ini adalah poros pembawa, maksudnya dia membuat otomatis pada gerakan supportnya ini. Jadi support ada 3 bagian, eretan atas, eretan bawah, sama eretan lintang. Kita putar lagi videonya. Nah ini untuk pembuatan kulir.
Itu gas orang Grab Cafe, man. Hari, lo, hari, es, Putus-putus ya gambarnya ya. sinyalnya nggak ada ya, Mas. Sini lancar, Pak. Aman. Anu mungkin mata tua ini berpengaruh terhadap gambar ya. Ini selnya apa itu, Pak Hari? Gambarnya punya saya hitam nih, masih muter-muter loading. Ini pakai HP. Tadi Gambar- keluar sinyalnya. Ini gambarnya kayak lemper ya tempat saya ya. Lemper yang belum digodok, ada hijau-hijaunya, ada itu. Gimana anak-anak? Kok kayaknya ada kendala? Iya Pak Bagus, Guru, gambarnya bagus. Ya, sabar ya. Iya Pak. Ranto menampilkan Pak Ranto. Halo, Halo, Pak Ranto. gimana Mau Mas? menampilkan apa? Jenengan menampilkan video apa? Yang rusak Video nih. Video Sudah. Mas. video. Walah. Sudah rekaman ini. Oh, ada yang enggak nampak. Bu Teresia nampak mboten? Nampak banget kok, Pak. Bagus, Oh, Pak. nampak Nampak. banget. Ini nampak. Nah, Tidak ada masalah. Ini yang buat siapa Pak Guru? Untuk Yang buat siapa pada ini? rumah pahat, ini terpasang beberapa pahat. Ada 3 pahat ini. Nah, Itu ini bisa 4 ya, Pak Guru ya? pada tahap pengerjaan benda kerja agar tidak sering-sering memasang pahat, sekalian langsung pahat ini pasang semua. Ush, sangar ya. Bagus Pak. Ada apa aja itu, Pak? Pak Suranto, pahatnya yang pasang apa aja, Pak? Ya, Pak Sulis. Ini apa aja ya? Ini kurang agak jelas punya saya. Oh, Taruh Ada sinyal. apa enggak itu ya? Mas Sulis Pak harus Tata ada. Biar selesai dulu ya. Mas Sulis ini sudah rekaman. Ini baik, Bu. Pak Pius, Nah, ini. sharingnya Pak Pius. Proses pembuatan muka. Proses pembuatan tingkat. Tatale apik ya, Pak Guru. Oh iya Mas, bagus ini. Yang buat siapa Pak Guru yang buat? Pak Ini HP anyar. aplikasi Pak. Oh, tak kira Pak Guru yang buat. Nanti siswa-siswa, Oh, semua murid, kamu bisa mendownload di aplikasi ini. Jadi nanti lebih enak. Bisa belajar di rumah ya, Pak Guru. nggak punya bisa HP ini. Pak Guru. Nah, ini bobot tingkat ya. Ya, Pak Guru. Anak-anak itu nanti bisa Pak. Jadi seakan-akan dia itu membubut ada perintah-perintahnya. Tapi ini cuma simulasi toh. Jadi pahatnya Simulasi. ada, kemudian mengatur kecepatannya, perintahnya ada, kemudian prosesnya ada. Nanti silahkan di aplikasi ini, bagus sekali. Buat ulir ya, Pak Guru. Ya, ini buat clear, gambaran buat clear. Akan kita lakukan nanti akhir di kelas 12. Besok aja pakai yang kayak gitu ya, Pak Guru. Jadi nggak Iya, tumpul ya, Pak Guru. ini yang mahal itu gagangnya, Mas. Pak Tapi Guru, kalau pahatnya murah, Pak Guru, ya. pahatnya yang warna kuning itu ya. Ya,
Itu bisa diganti-ganti, Mas. Bulan. Oh ya, warna hijau. Nah, ini P3 stepper, itu hijau. apa yang Ini kita kan terangkan Golkar. tadi. Buat jumper. Pak Guru, Temper, ya. pahatnya itu kok ada yang miring, ada yang kayak bintang ya Pak Guru ya? Nah, ini proses pengeburan. Guru, Ya, saya bingung mau tanya apa. Enggak apa-apa, ditanya aja. Ya, Mas Arwana suruh diem dulu dong, Pak Guru. Diterangkan dulu. Nanti kita mau tanya-tanya, kasih waktu dong Pak Guru. nah ini pengecekan hasil akhir. Dah ada yang ditanyakan dari video tadi, itu totalitas keseluruhan untuk proses pemesinan pembuatan. Nanti di-share di grup kelas ya Pak Guru untuk Oh, video. siap Mas. Link aplikasinya dibagikan ya Pak Guru, nanti Siap, coba Mas. download. Oke. Saya tarik. Nah, itu tadi proses pembuatan, kemudian yang materi yang terakhir, Izin kamar mandi Pak Guru. oh iya Mas, monggo. Pembubutan tingkat bagian dari engsel. Pahatnya beda dengan yang disimulasi ya Pak Guru. Beda Pak tadi. Itu yang simulasi tadi. Pokoknya dibaik-baikan. Kalau prakteknya ya sama HSS-nya, namun beda bentuknya. Kalau ini bahan langsung bisa diasah terus, tapi kalau bahan yang tadi ya Pak Guru ya. awet yang ini. Pak Suranto, Ya, dari video itu mesinnya modelnya berbeda-beda sih Pak. oke, berbeda-beda Mas Sulis. Oh, Yang kita praktekkan nanti mesinnya berbeda-beda. beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Lah itu ada yang bisa otomatis juga nih Pak Suranto. Oh, ada Mas, ada. Tapi yang otomatis kebetulan cuma satu, jadi kita terapkan yang manual saja. Oh, yang manual. Nah, ini siswanya antusias sekali ya Pak Suranto ya. Ini siswanya Oh iya, tetap. ini prakteknya penuh dengan kehati-hatian itu Pak. Pokoknya Mas Sulis nanti prakteknya pokoknya yang bagus. Saya harapkan gitu. Oh, siapa? Nanti saya tampilkan sesuai dengan kemampuan saya Pak. Ya Mas Sulis. Sambil dikerjakan LKPD yang saya bagikan tadi ya, anak-anak. Ya Pak Guru. Nanti tinggal kita kumpulkan, Ya, Pak. tulis di situ namanya. Waktunya tinggal berapa menit ini? Guru tanya, Ya, itu kok nggak pakai air gitu ya Pak Guru? Tadi simulasinya ada loh. iya Mas, kebetulan ini mesinnya kan ada yang lama, ada yang baru. Nah ini untuk pelannya atau pendinginnya tidak otomatis, namun di situ
kita pakai kuas, ada ciduk ataupun gayung, kemudian kita pakai kuas. Gitu Mas. Ya Pak Yang Guru. penting aman dari panas. Pak, izin ke toilet bentar ya Pak ya. Oh ya Mas Sulis, monggo. Cepet-cepet loh Mas. Pak, nanti misalnya tumpul itu gerindanya boleh digerinda sendiri ya Pak ya? Boleh, di pahatnya diasah dulu boleh. Saya seneng pakai yang HSS saja nanti. Oh iya. Yang mudah menggerindanya. Nah, ini sudah bersih-bersih ya. Ada yang ditanyakan? Sambil diisi LKPD-nya tadi untuk bisa kita evaluasi. Ada yang kurang jelas mungkin, ada mungkin yang perlu kita ulang kembali. Materi-materi yang kita sampaikan. Tanya Pak Guru. Ya. Ini tanggalnya diisi sekarang ya? Hari ini ya Pak Guru ya? Oh iya Mas Tan, sekarang. Ya. Soalnya nanti langsung dikumpulkan harinya ya sekarang. Sambil mengerjakan, sambil kita bisa tanya jawab. Ada yang perlu, mungkin ada yang ragu-ragu. Kemarin saya bubut gini, kok sekarang jadi gini keterangannya. Apa mungkin Pak Guru ada yang menyampaikan rumus keliru. Guru belum tentu kok, benar terus juga belum tentu. Kalau memang di situ salah, siswa juga seharusnya menyalahkan kemudian dibenarkan. Mau tanya Pak Guru. Ya, siap Pak Guru. Surono ini Pak Guru. Oh iya Mas Surono, monggo. Kemarin kan saya bubut rata Pak Guru, memanjang. Itu kok hasilnya nggak halus ya Pak Guru? Itu faktor dari apa nggih? Ya bisa ditulis di situ Mas Surono. Oh nggih, tinggal KPD ini nggih. Ya, ditulis di situ. Kita bahas bersama-sama nanti. Nggih Pak Guru, matur nuwun. Jadi nanti kalau saya jelaskan sekalian di sini nanti semuanya niru jawaban saya nanti. Terakhir saja nanti kalau sudah jadi dikumpulkan bisa kita terangkan di situ. Pak. Ya, tanya, Mas Pak. Kalau singkat padat gimana Pak? Boleh nggak ya? Singkat padat, justru itu yang diminta Pak Suli, Mas Suli. Bisa, enggak apa-apa, Mas Sulis. Singkat, padat, jelas. Putus-putus ya? Tidak Pak, jelas. Sinyal Pak Sulis. Tidak Pak, jelas. Mas Sulisnya. Kita waktunya sudah 43 menit Pak Sulis. Pak Suranto ya. Berhubung waktunya ya dibagi-bagi akan habis jamnya. Untuk LKPD kalau sudah selesai dikumpulkan. Kemudian akan kita bahas sedikit tentang apa yang disampaikan permasalahan tadi. Istirahat Pak. Sudah selesai belum? Istirahat ini belum istirahat Mas ini. Oh belum. Belum. Udah lapar Pak. Walah, tahan dulu lah. Bentar. Pak Guru juga lapar ini. Traktir Pak Guru nggih. Ya Pak Mas Rono. Monggo kalau sudah selesai untuk ketuanya yang tadi berarti nomor paling atas. Ketuanya. Sudah selesai semua ya? Sampun. Sudah dikumpulkan.
Kumpulkan semuanya. Ya, ini saya cek tadi ada yang tadi siapa yang Mas Surono ya? Iya Pak Guru. Oh ya, Mas Surono. Mas Surono ini kelompok 4. Kelompok berapa Pak tadi ya lupa Pak? Pak Sarono kelompok 3. Kelompok 3. Ya. Ini nama nomor absen di sekalian Pak ya. Oh ya, nanti biar mudah dalam pemasukan nilainya. Pak Surono, ini dikatakan Pak Surono, dituliskan Pak Surono di LKPD ini, kemarin membubut tidak bisa halus. Nah, ini permasalahan yang perlu kita pecahkan bersama-sama. Apa toh bubut kok tidak bisa halus, bubut rata? Nah, Pak Sarono kemarin bubut rata ya? Pak Surono kemarin. Pahatnya itu Pak. Nah, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah ketajaman pahat. Kalau kita lihat di bawah LKPD itu kan ada sudut-sudut pahat. LKPD-nya mana ini? Tak share-nya dulu. LKPD tadi. LKPD, oke. Great. Nih, kita paling bawah. Paling bawah ini adalah sudut mata potong pahat. Ini adalah pahat rata kanan. Pahat rata kanan itu sudutnya, kemiringan sudutnya itu kebalikan, berada di kiri. Ini ya, 12 sampai 15 derajat. Kemudian sudut miringnya yang ke sana, yang muka, yang bagian depan itu adalah 12 sampai 20 derajat. Sehingga dia membentuk sudut 80 derajat. Nah, ini adalah sudut mata potongnya. Kemudian bagian ujung paling ujung. Ini tidak boleh runcing. Harus diradiuskan. Nah, untuk besarnya radius, kalau kita mengacu di buku dari buku acuan bukunya Pak Widarto, nah itu 1/16 inci bagian ujungnya ini. Paham anak-anak semuanya? Paham anak-anak semuanya? Paham Pak Guru. Nah, pada ujungnya ini loh, ujungnya ini radiusnya tidak lincip. Nah, tidak lincip, kalau ngasah tidak lincip. Nah, ini diradiuskan. Radiusnya 1/16 inci. Nah, itu kecil sekali. Maka nanti hasil dari bubutan bisa halus. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua, itu adalah kecepatan potong. Nah, kecepatan potong. Nah, kecepatan potong jika digerakkan dengan manual, itu nanti bisa berubah-ubah. Makanya kalau membubut dengan manual, itu diperhatikan kecepatan potongnya. Itu bisa pakai perasaan anak-anak semuanya. Nah, bisa pakai perasaan. Tetapi kalau kita lakukan dengan otomatis, nah itu nanti dia akan continue untuk kehalusannya. Bisa continue. Nah, dari awal sampai akhir itu nanti bisa continue. Itu faktor hasil bubutan kok tidak bisa halus. Ini pahat rata kanan seperti yang kita terangkan tadi, ini pahat rata kiri. Jadi pahat rata kanan dan rata kiri. Itu kebalikan sudut sisinya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ini bagus, ini Pak Surono, Mas Surono. Kemudian
nanti setelah terkumpul ada juga ini permasalahan. Saat membubut pahatnya kosong. Nah ini siapa ini? Ini Pak Sulis ini. Mas Sulis saat bubut pahatnya kosong. Ini bisa kita selesaikan di sini. Bagaimana kok saat kita bubut pahatnya bisa gosong? Dalam artian pahatnya berwarna hitam. Ini salah satu faktor. Yang pertama adalah kedalaman potongnya terlalu dalam atau pemotongannya terlalu dalam. Ini faktor yang pertama. Jadi faktor yang pertama terlalu dalam, kemudian kecepatan geraknya itu terlalu cepat. Maka hasil dari benda kerjanya sama pahatnya gosong. Ini bisa diperhatikan nanti kita melihat pada tabel yang sudah ada bahwa kecepatan yang dipersyaratkan kalau dipersyaratkan atau diizinkan itu ya kita mengacu pada itu. Jangan kita membuat kecepatan sendiri. Jadi semuanya itu berdasarkan pada parameter yang sudah ditentukan. Gitu ya anak-anak. Ada pertanyaan ini cuma itu. Ini kelompok 3 ini. Kelompok 3 ini saat bubut pahatnya patah. Nah ini pernah. Ini siapa ini? Tak lihatnya dulu. Oh ini Pak Rohari. Pahatnya patah ya Pak ya? Saya ngajari Mas Sulis. Patah. Nah, pahat patah. Nah ini pahat patah disebabkan karena apa? Nah, terlalu keras Pak beda kerjanya Pak. Ya. Iya katanya. Tak gigit gak empan tadi. Ternyata setelah kita dalami di sini patah hubungannya dengan sudut mata potong yang tidak benar. Berarti solusinya adalah membuat ataupun mengasah pahat itu sesuai dengan sudut yang dipersyaratkan. Jadi mungkin ini pada ujungnya tidak di radius sedikit sehingga saat ditempelkan, saat menekan benda kerja itu langsung patah. Demikian Pak Rohari, Mas Rohari. Jadi besok itu bagian ujungnya harus diradiuskan. Sudutnya tetap 80, tapi ujungnya ini diradiuskan. Ya Pak, sudutnya berapa? Kepatahan pada pahat. Sudutnya berapa itu ya? Ya sudut yang mana Mas? Yang tadi yang diradiuskan tadi lu. Yang diradiuskan itu yang dipersyaratkan adalah 1/16 inci. 0,00 berapa? Oh, iya. Tapi masih kita bingung, kita kesulitan sebenarnya menghitung untuk itu. Ya, sebenarnya juga kesulitan karena 1/16 inci itu ketemunya itu 0,0. Itu ketemunya 0,0. Jadi prakteknya ya kita kira-kira saja lah. Jadi kita tidak bisa mengukur itu. Tapi kalau di istirahat Pak Guru. Tapi kalau di bengkel-bengkel itu dia itu tanpa aturan itu, malah radiusnya dibuat besar. Soalnya nanti pemakannya juga tebal-tebal. 1 mili, 2 mili, 3 mili bahkan. Demikian. Kalau sudah ada Istirahat Pak Guru. Oh iya sebentar no. Ini kita tutup dulu no. Ya Pak Guru. Oke, berhubung sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti pertemuan yang akan datang besok kita sudah masuk tahap praktek ke bengkel. Demikian.
Demikian ya anak-anak. Oke Pak Guru, Masih ada siap. yang ditanyakan atau tidak? Enggak Ya, Pak. ampun, Pak Guru. Oke, kalau tidak ya berdasarkan apa yang kita lalui tadi, mohon untuk bisa dipahami anak-anak semuanya. Mungkin kamu nanti bisa melihat YouTube bagaimana proses pembuatan yang benar sehingga pada saat kita melakukan pembelajaran berikutnya sudah tidak ada kendala. Kalau toh ada sedikit saja. Nah, kita cukupi sekian. Apabila dalam penyampaian materi hari ini Bapak banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.